Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya pengen bikin video tentang pengalaman saya menggunakan Lenovo Lock selama 2 tahunan ya kan. Sampai garansinya resmi pada saat saya buat video ini udah habis kan. Dan saya nggak memutuskan untuk memperpanjang ya, karena di penggunaan saya ini laptopnya lumayan masih bagus lah. Nggak ada masalah yang berarti lah kan. Nggak ada isu layarnya matot, nggak ada isu mesinnya matot, semuanya serba lancar kan. Buat agan yang baru nonton video ini, sebenarnya setahun yang lalu saya tuh juga sudah bikin video tentang penggunaan laptop Lenovo Lock itu selama 1 tahunan ya kan. Dan saya di sana menjelaskan apa aja sih yang saya alami yang nggak saya sukai dari laptop ini kan. Itu udah saya jelasin, tapi biar agan lebih inget ya, untuk penggunaan laptop saya ini, sebenarnya laptop ini tuh full saya gunakan untuk edit video, edit foto. Mungkin main game jarang kan, karena jujur saya nggak terlalu suka main game ya kan. Sisanya paling cuma browsing-browsing. Dan kalau bisa saya rata-rata penggunaannya itu mungkin dalam 1 minggu saya tuh menggunakan laptop ini tuh 5 harian kan. Dan setiap hari saya gunakan itu sekitar ya 5 jaman lah. Jadi dalam 1 minggu dikali 5 ya, mungkin kurang lebih 25 jam saya pakai laptop ini kan. Dan saya selalu menggunakan ini kan, cooling pad dari Memo FL08. Dan settingan saya tuh sebenarnya sederhana, saya pakai conversation mode. Jadi selalu saya colokin di power, karena saya lihat di internet sih biar baterainya lebih awet ya kan. Dan juga untuk modenya itu selalu saya pakai balance kan. Dan untuk speknya, Lenovo Lock yang saya pakai ini tuh, dia tipe yang 2023, itu kelihatan dari belakangnya yang berwarna biru. Nanti saya kasih lihat gambarnya yang belakangnya. Kalau untuk speknya ini, kalau nggak salah Intel Core i5 ya, itu generasi 13 kalau nggak salah kan. Dan RAM-nya itu sekitar 8 GB, cuma udah saya update menggunakan RAM dari Lexar 8 GB, jadi totalnya 16 GB. Kalau untuk memorinya itu 512 GB ya, dan udah saya upgrade juga 1 Tera dari Lexar juga, tipenya yang ini. Dan untuk GPU-nya itu menggunakan RTX 4050 yang 6 GB kan. Jadi ini tipe waktu itu sih tipe yang agak menengah lah kan, nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget lah. Di video kali ini sebenarnya saya cuma pengen ngasih tahu apa aja sih yang saya lakukan biar laptopnya ini awet ya. Itu menurut saya kan, tapi mungkin dari beberapa penjelasan saya nanti itu ada yang cuma mitos kan. Tapi kalau di saya sih dia berfungsi semua ya kan, sehingga membuat laptop saya awet sampai sekarang kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video ini. Saya pengen cerita apa aja sih yang saya lakukan biar laptop saya ini awet kan. Yang pertama kali saya lakukan biar laptop saya ini awet, yaitu langsung saya beli cooling pad kan. Dan saya tuh nggak mau beli cooling pad yang kayak pada umumnya gitu ya kan. Waktu itu sih saya sering beli cooling pad yang bentuknya tuh kotak gitu, ada lubang-lubangnya gitu. Dan menurut saya tuh nggak terlalu signifikan lah pengaruhnya kan. Jadi saya pilih untuk membeli cooling pad dari Memo ya. Ini tipenya FL08. Yang saya suka dari cooling pad ini tuh, dia tuh kayak ada bantalan busanya gitu ya kan. Jadi mencegah debu-debu masuk dari bagian bawah laptop saya kan. Ini bagus banget ya, karena dulu waktu 1 tahun saya pakai sempat saya bongkar, lumayan bersih dari debu kan. Yang kedua, ini RPM-nya bisa kita atur ya kan. Maksimalnya sih kalau lihat dari indikator RPM-nya itu bisa sampai 2000-an RPM lah kan. Ini saya coba gedein ya kan. Nah, kalau agan bisa dengerin suara kipasnya tuh gede banget ya kan. Ini 2400-an RPM kan. Tapi kalau saya sih rata-rata pakai cuma 1500 ya kan. Itu kalau saya cuma browsing-browsing ringan. Cuma kalau saya ekspor video di Premiere Pro itu saya menggunakan 2000 RPM kan. Nah, itu aja sih sebenarnya yang saya pakai. Kalau main game juga saya pakai 2000 RPM kan. Kayak gitu aja sih. Nah, sampai sekarang ya menurut saya sih lumayan berfungsi ya, karena
saya ngerasa laptop saya tuh nggak terlalu overheat kan kalau saya pakai ekspor video, misalnya durasinya 30 menitan, itu biasanya resolusinya itu 2K ya kan, saya ekspor video. Nah, saya ngerasa performanya itu ya lancar-lancar aja sih kan, nggak pernah kelihatan kayak overheat atau terlalu panas gitu di bagian bodi atas laptopnya kan. Nah, yang kedua, ini berhubungan dengan isu di seri Lenovo Lock yang 2023 ini ya kan, kata orang sih layarnya gampang matot kan. Jadi saya tuh kalau nutup layar setelah dipakai tuh selalu saya pegang bagian tengah kan. Saya tuh nggak berani megang bagian pinggir gini, saya turunin kan. Saya selalu gini kan. Nah, ini kata orang-orang sih bisa menambah durability dari layar kita ya kan. Itu saya nggak tahu itu mitos atau enggak, cuma itu saya lakukan kan. Nah, yang ketiga, ini mungkin beneran ya kan, bukan mitos, yaitu saya tuh kalau misalnya selesai pakai laptop ini, itu nggak langsung saya tutup kan, karena saya tahu kadang laptopnya tuh kerasa panas ya di bagian bodi dan juga layarnya kan. Jadi setelah saya pakai, biasanya saya akan tutup setengah gini, saya biarin sekitar 5 menitan kan. Ini tujuannya biar layarnya itu agak dingin gitu, baru saya tutup layar laptopnya full, baru saya masukin ke lemari saya kan. Itu selalu saya lakukan dari pertama beli sampai sekarang, dan alhamdulillah sampai sekarang sih masih hidup, layarnya tuh nggak matot kan. Nah, yang keempat, ini saya baca-baca di beberapa forum di internet ya kan, itu saya nggak pernah update Windows kan. Saya berusaha sebisa mungkin update Windows tuh selalu saya cancel, selalu saya disable gitu kan. Karena saya pengalaman punya laptop sebelum ini, saya kan menggunakan laptop Asus, itu laptop biasa gitu kan. Cuma memang dia ada GPU-nya ya waktu itu kalau nggak salah. Nah, setiap saya update, lama-lama laptopnya itu lemot kan, saya nggak tahu kenapa. Makanya pas saya beli laptop ini, saya tuh langsung mikir gini kan, saya tuh nggak mau ngupdate Windows, karena menurut saya updatean Windows-nya itu kadang nggak berguna gitu loh kan. Saya nggak ngerti apa yang diupdate, ngaruhnya di performa laptop saya itu apa, saya nggak ngerti, jadi selalu berusaha saya disable kan. Ya walaupun cara disable saya tuh manual gitu, biasanya saya di Windows Security atau Windows Update tuh saya disable. Karena sebenarnya ada ya cara yang kita biar full nggak ngupdate, sekali aja kita ngelakuin komen itu, jadi laptop kita tuh nggak akan keupdate sampai kapanpun kan. Hasilnya, saya ngerasa laptop saya itu ya lancar-lancar aja sih kan, nggak ada masalah berarti. Cuma memang ada beberapa momen yang Windows tuh kayak maksa ngupdate gitu kan, jadi padahal sudah saya batalin, akhirnya ke update, ya udah saya biarin. Nah, itu saya rasain kadang lemot gitu kan, makanya selagi saya bisa batalin, saya akan batalin buat update Windows kan. Jadi biarin dah gini aja. Atau juga saya pakai aplikasinya itu tuh aja sih kan. Saya pakai edit foto, edit video, main game-game yang ringan-ringan gitu. Jadi nggak perlu update Windows yang terlalu lebay gitulah. Nah, selanjutnya hal yang saya lakukan biar laptop saya lebih awet, yaitu beli keyboard ini kan. Ya walaupun keyboard yang saya beli itu keyboard murah, ini dari Logitech, tipenya MK275 ya kalau nggak salah, atau K275 saya lupa. Tapi menurut saya ini berguna ya kan, karena saya pernah baca di internet sih kalau kita sering pakai keyboard bawaan dari laptopnya itu, kadang kalau keteken itu ngaruh di mesin dalamnya gitu kan. Jadi juga kayak keteken, akhirnya beberapa part di dalam mesin laptop kita tuh yang error gara-gara sering kita tekan-tekan gitu kan. Makanya untuk mengurangi hal tersebut, saya beli keyboard eksternal yang kalau saya sih nggak usah yang mahal-mahal, cuma biar saya ngurangin pakai keyboard bawaan dari laptop kan. Tuh, yang penting berfungsi normal gitu aja sih kan. Soalnya sebenarnya saya beli laptop ini tuh sebagai PC di dalam kamar saya kan. Ya awalnya sih sebenarnya saya pengen beli PC ya, cuma daerah rumah saya ini kan ya beberapa tahun sekali itu banjir, jadi kalau kita beli PC yang besar itu kadang saya takut kalau banjir tuh bingung mindahin di mana kan. Dan akhirnya saya memilih laptop ini karena bentuknya lebih ringkas, ya walaupun dia bodinya berat ya kan. Ini yang versi 2023 ini jujur nggak nyaman banget kalau kita bawa kemana-mana. Nah karena hal itu ya saya beliin mouse eksternal, keyboard eksternal, biar ya laptopnya tuh kayak pengganti PC gitulah kan. Tapi kalau misalnya pas saya perlu bawa kemana-mana, itu masih bisa sih kan. Nah, selanjutnya adalah repasta setahun sekali kan.
laptop ini tuh nggak pernah masuk SC ya. Tapi sekalinya masuk SC itu bukan karena rusak gan, itu karena ganti pasta kan. Tuh waktu itu pas tahun lebih pemakaian itu saya coba-coba ngecat SC-nya, saya pengen repasta, saya bawa pasta dari rumah gitu. Dia tuh jawab bisa, nggak ada biayanya. Ya udah saya bawa ke sana diganti mungkin pastanya menggunakan pasta yang udah saya beli biar performanya itu tetap bagus kan. Cuma saya kalau baca-baca di forum sih bagusnya 6 bulan sekali ya kalau Agan misalnya pakai main game atau aplikasi yang berat-berat. Tapi karena menurut saya pemakaian laptop saya ini cuma menengah gitu, jadi setahun sekali udah cukup ya kan. Ya mungkin nanti pengen coba saya repasta lagi, tapi saya belum tahu repasta sendiri atau bawa ke toko komputer gitu, tukang servis komputer ya, biar performa laptop saya tuh masih bagus lah kalau kita rutin repasta setahun sekali kan. Nah selanjutnya itu untuk modenya ya kan. Di laptop Lenovo Lock ini sebenarnya ada beberapa mode, cuma ada satu mode yang menurut saya itu harus atau wajib Agan gunain ya kalau pakai laptop Lenovo Lock ini kan, yaitu conversation mode. Jadi modenya ini berguna banget kalau misalnya kita sering pakai laptop, karena kan ini laptop gaming ya kan, jadi sering kayak baterainya habis. Jadi kalau conversation mode itu kayak kita bisa nyoloin, cuma lebih aman kan, karena baterainya itu cuma ngecas mungkin sampai 80%, setelah itu stop dagan, dia itu kayak nggak ngecas lagi. Nah ini berfungsi biar baterai laptop kita itu lebih awet lah kalau kita pakai conversation mode kan. Nah yang terakhir itu kalau dari modenya sih ada beberapa macam ya kan. Cuma saya selalu pakai mode yang standar. Itu biasanya kalau standar dia tuh ngatur seberapa besar putaran kipas sesuai dengan aplikasi yang kita buka kan. Jadi kalau misalnya aplikasi yang kita buka ringan, kipasnya muternya itu nggak terlalu keras di dalam laptopnya ini ya kan. Tapi kalau kita pakai aplikasi atau game yang berat, kipasnya terlalu keras kan. Itu saya pakai standar aja, biar dia nentuin sendiri. Karena kalau saya pakai ada mode yang gaming atau boost gitu, kadang kipasnya terlalu keras kan. Itu terlalu berisik sih menurut saya kan. Dan saya takut kipasnya itu karena kerjanya terlalu keras, itu takut cepet rusak kan. Jadi saya lebih memilih modenya tuh standar, cuma kipas RPM-nya tuh saya gedein aja kan di cooling pad Memo FL08 ini ya kan. Nah, sebenarnya itu aja sih beberapa hal yang saya lakukan ya menurut saya bagus ya kan untuk laptop saya biar awet. Ya, saya senang laptop ini bisa bertahan selama 2 tahunan. Cuma saya pengen ngasih tahu buat Agan yang misalnya pengen beli laptop Lenovo Lock masih ragu karena lihat di forum-forum kayak di Facebook gitu, orang tuh bingung laptop saya kenapa gampang mati, gampang apa. Nah, percaya kan, orang yang laptopnya rusak itu sedikit ya kan, karena kalau laptopnya normal, orang nggak mungkin ngechat di forum gitu kan. Pasti dia diem-diem aja kan. Contohnya saya setiap hari buka grup chat di Lenovo Lock gitu, tapi saya ngeliat aja kan, karena laptop saya nggak ada masalah, apa yang mau saya tanya gitu loh kan. Tapi kalau Agan laptopnya normal itu Agan baca-baca aja, mungkin ada tips atau insight yang baru biar laptop kita lebih awet kan. Saya sih selalu gitu ya kan. Ya memang intinya kalau kita punya laptop gaming tuh harusnya sih memang kalau main game nggak usah terlalu yang sering-sering banget kan. Karena biar bagaimanapun ini kan sebuah laptop yang memang didesain kecil ya. Dan kita tahu sendiri barang yang kecil pasti masalahnya overheat kan. Makanya orang lebih nyaranin kalau kita mau main game itu kan pakai PC gitu ya, karena pendinginannya lebih maksimal, karena ruangannya di dalam mesinnya tuh lebih besar gitu kan. Tapi kan memang ada orang-orang yang kayak saya gitu, dia tuh kenapa memilih laptop gaming daripada PC gaming itu karena bentuknya lebih ringkas, untuk kamar saya sempit ini enak bisa disimpan di mana-mana gitu loh kan. Nah, Agan bisa bayangin misalnya saya naruh PC gaming di kamar 3x3 ini dengan kondisi saya punya anak dan juga istri gitu, kayaknya terlalu sempit ya kamarnya. Makanya solusinya sih laptop gaming ini ya. Cuma memang kekurangannya kita tuh nggak bisa terlalu geber game yang
terlalu tinggi di laptop ini kan. Sebenarnya itu aja sih. Jadi kita ngerti lah kalau kita beli laptop gaming, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Jadi kita pakainya lebih hati-hati aja kan. Oke, mungkin sekian dulu video curhatan saya tentang pemakaian laptop Lenovo Log selama 2 tahunan. Dan beberapa hal yang saya lakukan yang menurut saya membuat laptop ini awet, tapi mungkin ada beberapa mitos dari yang saya jelasin tadi ya kan. Ya mungkin Agan bisa koreksi di kolom komentar di bawah, atau tips lain yang nggak saya sebutin, Agan tulis saja, kita belajar bareng ya kan. Biar laptop kita lebih awet gitu kan. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang barang apapun yang menurut saya menarik di segmen ramen ini. Sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya, kan.